Maka di akhir bab 58 ada satu kalam, ya, penting sekali. Fa'lam anna mawahibal haqqi la tanhasir. Ketahuilah bahwasannya anugerah Allah SWT tidak terhitung. Wal ahwal mawahib muttasilatun bi kalimatillahi ta'ala allati la yanfa al-bahr duna nafadiha. Ahwal itu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan kalimatullah yang tidak pernah habis. Nah, kalau maqamat emang bukan dari Allah. Ya, ya dari Allah juga kan, mawahibul haq juga. Ma'alamatu zikrillahi iyyak zikruka iyyah. Kapan kita diingat Allah? Kalau kita ingat Allah, maka ciri-ciri kita disebut-sebut namanya di hadiratnya, di hadirat malaikatnya, kita menyebut-nyebut namanya dengan mudah di bumi. Ya, jadi kalau antum itu nggak pernah nyebut Allah, berarti Allah nggak nyebut kita juga di sana. Duluan mana? Duluan Allah. Baik. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Nuhdiha ila Imam Abi Hafsin Umar As-Surawardi wa Syaikhihi Abi Najib As-Surawardi wa Sidi Syekh Qutub Rabbani Abdul wal Abi Hasan Asy-Syaidili wa Muhammad Bahaiddin Syah Naqsyabandi wa Ahmad Tijani wa Amr Rifa'illah Syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana Abu ya Rasul sallallahu. Al-Bab At-Tasi' wal Khamsun, bab yang ke-59. Fil isyarat ila al-maqamat ala al-ikhtisar wal ijaz. Jadi masih melengkapi isyarat-isyarat mengenai ahwal dan maqamat. Wa bila qala akhbarna syekhuna Syekhul Islam Abu Najib As-Sukharwardi. Berarti ini pamannya. Pamannya sekaligus gurunya. Jadi inilah cerita orang berguru ke omnya. Imam Abu Najib As-Sukharwardi. Qala akhbarna Abu Mansur ibn Khairun, ini ahli qiraat ya. Abu Mansur ibn Khairun ini wafatnya 100 tahun sebelum Ibnu Arabi. Ibnu Arabi 638 39, dia 538 atau 39. Ini ahli qiraat. Ini gurunya Ibnu Asakir. Gurunya Ibnul Jauzi. Gurunya Ibnu Qudamah. Tapi Ibnu Qudamah nggak tahu, nggak disebutkan riwayatnya dari beliau. Mungkin ada, cuma saya belum ketemu. Ya. Ini siapa? Abu Mansur Ibn Khairun. Ya. Ijazatan. Jadi tradisi ijazah ini sudah ada dari dulu. Ijazah riwayat ya. Ini bukti bahwa mursyid thariqah belajar hadis. Ini baru jadi mursyid, udah nggak mau ngaji yang lain. Ya. Baru jadi wakil talqin, baru jadi muqaddam, baru jadi khalifah, udah nggak mau ngaji yang lain. Ini masih ngaji dia, ya, masih ngaji dia kepada para muhaddisin, para ahli qiraat, para ahli sufi, masih ngaji. Abu Najib As-Surawardi. Padahal beliau makamnya kutub, gurunya bukan kutub, Ibn Khairun bukan kutub. Jadi guru muridnya kutub, kan bisa gitu, ya. Qala akhbarana Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali bin Muhammad Al-Jauhari ijazatan. Qala akhbarana Abu Amr Muhammad bin Abbas ibn Muhammad. Qala akhbarana Abu Muhammad Yahya bin Sa'id. Qala akhbarana Al-Husain bin Al-Hasan Al-Marwazi. Qala akhbarana Abdullah bin Al-Mubarak. Qala akhbarana Al-Haytham ibn Jamil. Qala akhbarana Kathir bin Salim Al-Madaini. Qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun. Seseorang datang kepada Nabi, kata Anas. Faqala ya Rasulullah, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, inni rajulun dharibul lisan wa akthar wa uksir dhalika ala ahli. Saya ini kalau ngomong banyak ngomong, mungkin pedas ya, ini maksudnya dharibul lisan. Ini
Sebagian kita begitu ya. Lebih banyak mulutnya daripada bininya. Yang cewek siapa ya, tapi yang banyak omong siapa? Ini nih. Wa uksir dzalika al ahli, dan aku kalau ngomong kasar pedas itu terlalu banyak ngomong kepada pasanganku. Faqala lahu Rasulullah SAW. Jadi teman-teman, sahabat Nabi itu bukan orang suci juga. Mereka juga mengalami yang kita alami sekarang. Pergolakan lah ketika di rumah tangga ya. Faqala lahu Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah berkata, Aina anta minal istighfar? Mana istighfarmu? Fa inni astaghfiru rabbi. Di sini boleh nyebut angka untuk ngajar. Di luar itu nggak boleh. Nggak boleh kecuali antum setoran sama guru. Ya. Fa inni astaghfiru rabbi fil yawmi wal lailah 100 marrah. Sungguh aku beristighfar kepada Allah setiap hari dan sehari semalam 100 marrah. Berapa kali? 100 kali. Nah, jadi menyebutkan angka atau apa yang kita sebut izharul amal jaiz fit tarbiyah, fit ta'lim. Jadi kita boleh menyebutkan amalan kita untuk tarbiyah, bukan manas-manasin teman. Ini habis mualimi, habis koneksi rohani dengan fulan, kan kasihan yang lain, pasti terbesit di kolbu sesuatu. Maka saran saya, kalau lagi rame nggak usah cerita kepada teman kita, guru kita, ya, diemin aja. Ntar kalau ya kan sekarang banyak media, bisa lewat email, bisa lewat WA, ya kan. Tapi ada saatnya kita bercerita. Kalau dia makomnya guru, dua-duanya makomnya guru, dia boleh cerita depan gurunya. Tapi dia guru, gaya murid, belum masuk tuh ya. Baik. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bi haditsin akhar. Kalau di sini lafaznya apa tadi? Aina anta minal istighfar. Di sini langsung fa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yawmin 100 marrah, sama ya. Tidak ada lailahnya. Artinya sama. Wa rawa Burda innahu la yughanu ala qalbi fa astaghfirullah fil yawmi 100 marrah. Sesungguhnya ada ghain di kalbuku. Ghain itu nur yang menyilaukan kalbu. Jadi Nabi itu nggak ada dosanya. Jadi kalau Nabi itu ketutupan cahaya, itu dosa di hak beliau. Fi haqqil anbiya itsmun wa fi haqqina ahwal. Ya, mauhibah. Bagi kita itu anugerah, dapat cahaya tuh. Antum dapat pengalaman terus merasa sesuatu, itu ghain. Hati, ya. Maka cukuplah euforia pengalaman batin itu, ya. Dikip, ditahan sendiri. Ceritakan kepada yang ahli saja. Gak usah yang lain dengar. Ya. Jadi pengalaman batin itu sama dengan, mohon maaf, darah haid. Paham? Ditonjolin apa ditutup, disimpan, kalau perlu dibuang. Kalau perlu pengalaman batin itu diluang. Cukup disimpan dalam batin kita. Namanya batin, dia tidak akan lupa. Cuma kalau ada kalam, catat kalamnya, lalu konfirmasi kepada ahlinya. Jangan langsung diamalin. Siapa tahu kalamnya fi muskil, ya. Atau dikasih nama setan lagi kan. Ya Dasim. Tengkar dah namanya Dasim, Dasman sama tuh. Jadi istighfarul anbiya laisa minal ma'siyah az-zahirah. Maksiatul anbiya, apa maksiatul anbiya? Nurun fi qalbih yahjubuhu an rabbih. Nur yang menutupi kalbunya, yang menghalanginya dari Rabbnya. Itu beliau. Padahal itu nur Allah juga. Itu nur Allah juga. Karena makomnya Sayyidina Rasulullah, makomnya bukan makom nuriyah, makomnya makom zatiyah. Nabi itu udah liko dengan Allah, zatnya.
Maka kalau beliau turun kepada afalnya, turun kepada asma'nya, turun kepada nurnya, itu bagi beliau dosa. Tapi bagi kita bukan. Makanya Nabi istighfar berapa kali? 100 marrah. Untuk mengangkat hijab itu kembali. Jadi Nabi ini, Anda kasih tahu antum, Nabi setiap kali mengalami pengalaman rohani, beliau istighfar. Ini dia maknanya. Innahu la yughanu ala qalbi. Qalbuku dipenuhi oleh pengalaman surga, ngeliat neraka, apalagi cuma ngeliat makhluk-makhluk gak jelas ya. Itu diistighfarkan. Ngeliat malaikat, istighfarkan itu. Siapa tahu kita salah. Siapa tahu pandang kita tidak tepat. Paham di situ? Ya, keep dalam-dalam. Disolawatkan, dia netral. Istighfarkan, maka Allah hapus hitamnya. Karena iblis sudah mengalami itu beribu tahun. Jadi kalau ditulis tuh haqa'iq iblisiyah itu banyak sekali. Haqa'iq azaziliyah, pengalaman batinnya itu gak jauh-jauh beda sama Salik. Maka Salik wajib ada syekh yang yushfihi ya, min hadzal la'ab, min hadhihi ladzah. Harus ada guru yang bisa menyembuhkan dia dari kecanduan mengalami hal itu. Bahaya itu candunya. Ya, candu-candu alam-alam itu. Benar nggak? Itu di mana-mana, bukan aja di sini. Di mana-mana orang alami. Antum asik di situ, udah sedeng-sedeng sendiri ntar. Dan kita sudah ngeliat banyak di luar sana. Dan saya tidak ridho di antara ikhwah kita ada yang begitu. Ya, ditahan itu. Dulu saya waktu kecil saya sudah sering melihat hal begitu. Hampir tiap malam kami di surau-surau thariqah. Ada orang pingsan, ada yang berteriak, ada yang la ilaha illallahnya guling-guling, ada yang la ilaha pindah ke depan sana, dia dari sini pindah ke sana. Gimana ceritanya tuh? Ya, itu bisa kejadian begitu. Ada yang lagi tahlil, dia ambil golok sama temannya, beneran dengan alitalin, dibacok. Tapi akhirnya orang belajar tahlil cuma pengen karena tahan bacok. Kan begitu. Nyampe nggak tujuannya? Nggak nyampe tujuannya. Tujuan kita bukan begitu. Tujuan kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak lebih. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia tercipta, jin tercipta cuma satu, untuk mengenal Allah, mengenal yang disembah, nggak lebih ya. Wa qala ta'ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ini muqaddimatut taubah. Taubat. Muqaddimatul maqamat, bukan taubah ya. Wahai orang-orang yang beriman, tubu ila Allah. Amana tubu ila Allah. Kembalilah kepada Allah. Jami'an, semuanya. Baik di semua makom, semua thariqat, sama semua ya. Jadi di setiap makomat itu ada istighfarnya. Di makom khusyuk itu ada makomnya, ada istighfarnya. Jadi istighfar itu nggak hanya pas maksiat, ya. Di setiap itu ada istighfarnya. Kenapa? La'allakum tuflihun. Supaya kamu beruntung. Maka orang-orang yang jauh dari istighfar, istighfar ini pribadinya bukan antum bilang astagfirullah, itu bukan, itu ngomong istighfar. Istighfar itu pribadi yang munsif. Apa arti munsif? Orang yang mau mengakui kesalahan. Ya Allah, siapa tahu yang aku rasakan ini tidak benar, ampunkan aku ya Rabb. Gitu. Ya Allah, jika ahwal dan makom ini, pengalaman batin ini membuat aku jauh dari ma'rifatmu, maka tolong diambil ya Allah. Tuh, munsif. Gak nyalain orang lain, ya, gak nyalain siapa-siapa. Wa qala azza wa jal, inna Allah yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai tawwabin. Mau jatuh cinta, Allah jatuh cinta kepada kita, kunu minat tawwabin. Jadilah orang yang tawwab. Saya sudah berkali-kali katakan, tapi mungkin tidak semua ilmu masuk secara mudah. Tawwab ada syiddah di situ.
yadullu 'alal iktsar wa tikrar, menunjukkan banyak dan berkali-kali. Orang tobat berkali-kali karena maksiatnya terasa berkali-kali. Ini bukan maksiat zahir saja, ini maksiat batin. Ya, maksiat zahir selesai, istighfar kita sudah tahu. Sekarang maksiat batin. Maksiat batin 1 detik lupa kepada Allah, udah istighfar belum? Sederhana toh? Coba, dari tadi antum bernafas, 1 nafas ada zikrullah enggak? Kan enggak, lu banyak lupanya. Nah itu diistighfarkan tuh. Berarti sudah mulai naik kualitas istighfarnya. Paham? Ya? Kalau orang sudah begini, maka mahabbah Allah pun meningkat. Jadi likulli maqamin wa halin istighfar wa taubah. Setiap maqam, setiap ahwal ada istighfarnya. Ya. Kalau tidak beristighfar, maka terjadilah euforia dalam pengalaman batin. Pengalaman melihat cahaya, melihat makhluk-makhluk, ketemu ini, ketemu itu. Apalagi kalau sudah berurusan sama khadam-khadam, wah repot sudah. Ya, asik sudah di situ. Terus kapan mengenal Allahnya? Ya, ini hati-hati, itu bukan thariqah ilallah. At-thariq ilallah, ya. Ketika kita melihat selain itu, maka kita tinggalkan, ya. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, kita sering dengar kata taubat nasuha. Kata Ustadz, dulu saya dengar waktu saya kecil sampai sekarang. Taubat nasuha itu sekali aja. Dia ngomong iblis itu. Tapi minjam lisan dia. Dia nggak nyadar dia dipinjam. Dia bukan iblis loh ya. Si Ustadz ini bukan iblis, tapi lidahnya dipinjam. Karena baca ayat nggak pakai ta'awuz. Baca ayat nggak pakai ta'awuz, bisa iblis yang baca. Ya. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Fasta'iz, ta'awuz itu bukan hanya antum mengatakan a'udzubillah, tapi ketika kita berserah diri kepada Allah, itulah ta'awuz yang hakiki. Maka di awal kita membaca Haikal Ma'arif supaya kalbu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti nasuha? Nasuha itu tulus. Di mulut sama di kalbunya sama. Itu yang disebut taubat. Tapi taubat nasuha ini dia musalsal. Harus ada yang ngajarin. Gimana caranya? Maka dalam talqin zikir ada muqaddimah talqin setelah syahadat, yaitu istighfar. Yang sudah talqin, itu udah talqin. Belum juga. Masya Allah, kopiannya udah kopi Gus Durian. Aneh duriannya aja. Ente Gusnya. Masya Allah, ntarlah kita agendakan ya selain hari Selasa nanti dibantu dilaporkan ke Sidi Musa yang sudah lama mengamalkan ya Hayyu ya Qayyum. Nanti kita bertahap menalkinkannya. Karena itu udah hak antum berarti. Kalau saya sudah bilang amalkan ya Qayyum terus antum ngamalin, udah berarti udah haknya. Kalau nggak saya kasih, saya juga yang berdosa. Ya. Tapi kalau belum, ya disiplin kita begitu. Walaupun fil mustaqbal ya, bisa jadi masa depan kita nggak tahu. Satu kali ketemu langsung talqin, bisa jadi begitu. Tapi sekarang masih kita ancang-ancang dulu, ada conditioning namanya. Ya. Akan ada satu masa kita talqin jamaah semua. Ketemu langsung begitu. Tapi nanti, ya ngaji dulu ya. Sebelum telekomunikasi semuanya berhenti, ya. Nanti kita akan buat seperti itu. Kapan itu terjadi? Wallahu a'lam. Baik. Apa arti nasuha? Nasuha minan nus. Nasaha. Coba apa wazannya? Fa'ala. Nasaha. Yansahu. Nushan. Nasuhan. Ya, apa artinya? Ketulusan. Jadi nasihat dalam bahasa Arab itu ketulusan. Maka ada hadisnya, ad-dinun nasiha. Din itu nasihat. Lillah, milik Allah. Emang Allah butuh ceramah? Allah perlu diceramain nggak? Terus apa artinya? Al-ikhlasul abdi lillah. Jadi nasihat untuk Allah artinya ikhlasnya hamba kepada Allah. Li kitabih. Apa artinya? Kepatuhan hamba kepada kalamnya. Li rusulih.
ittiba'ul al-ummah li nabiyyi, ya, wa li aimmatil muslimin. Berarti kalau nggak tulus negur pemimpin, nggak usah negur antum. Ini jelas kalimatnya. Jadi an-nasihah itu ketulusan menegur pemimpin, bukan kebencian. Kita beda tapi jangan benci, itu aja beda. Itu pesan saya. Ini 2024 semakin dekat. Ini 2001, tahun 2022 sudah mulai. Sekarang aja balihonya udah muncul kan? Ya, di mana-mana, ya. Nanti bakal mulai. Silakan berbeda tapi jangan benci. Bisa nggak tuh? Ya, kayaknya susah, illa man rahimah rabbuh. Ya. Dan itu di semua negara loh. Nanti cuma beda opini tentang Taliban atau tengkar. Sekarang ada khurafat baru bahwa Imam Mahdi dan Panji Hitam dari Taliban. Lah ya akhi, nggak sesuai dengan hadisnya. Nggak sesuai dengan hadisnya. Hadisnya nggak bicara begitu. Jangan tebak-tebakan dalam beragama. Khurasan itu mulai dari Irak, ya. Afghanistan itu termasuk bagian, tapi itu Khurasan Timur. Irak itu masuk, Irak sebagian, separuh itu masuk Khurasan, apalagi Iran. Nanti akan ada, ya, tentara tipu-tipu, namanya sama 313. Nanti panjinya juga panji-panji hitam. Jangan ketipu, yang sabar, ya. Akhir zaman ini dibutuhkan sabar. Sabaran jamil, ya, sabaran jamila. Sabar yang elegan, jangan terburu-buru. Ini udah pakai kata batin lagi. Saya melihat dengan mata batin saya. Ya salam. Padahal dulu udah salah. 15 Ramadan tahun lalu udah keliru mata batin yang mana tuh. Terus sekarang mata batin yang mana lagi? Udahlah, jangan tipu umat lah. Jangan giring umat kalau nggak ngerti. Uskut aja lah, ya. Kalau mau bergerak di akhir zaman, jangan begitu mainnya. Jangan kemudian bukan kalam-kalam seperti itu, ya. Jadi Buya Asfi nggak boleh diam nih, harus udah wajib buka kajian ini. Ribat pakai, ya. Nih Akh Faiz, Akh Musa siap untuk membackup. Tuh siap jadi murid. Tuh banyak termurid itu. Jadi kalau bisa ribat lebih dari sekali liko, ya nggak? Sepakat nggak? Lamaran buat Buya Asmi. Rasain Buya. At-taubatu aslu kulli maqam. Nah, coba lihat, benar nggak nih ngomong? Ini kitab saya baca terakhir dulu sampai bab ke belakang 2006. Habis itu saya udah nggak baca lagi kecuali bab-bab yang kita lihat. Udah nggak ingat sebenarnya. Tapi meaningnya seolah masih, kaidah-kaidahnya masih ada. At-taubatu aslu kulli maqam. Taubat itu adalah pokok dari semua makom. Oh, bisa dipahami mau ke makom apa aja lewat taubat dulu. Satu. Bisa dipahami setiap makom ada taubatnya. Gitu ya. Buktinya apa? Nabi masih taubat. Padahal makomnya sudah tinggi. Berarti likulli maqamin taubah aja mana? Ya. Setiap makom ada taubatnya. Wa qawamu kulli maqam, wa qiwam, ya. Qiwam atau qawam? Qawam, ya, fa'al, ya. Penegak setiap makom. Jadi kalau nggak ada ini, makom antum nggak akan beres. Itu sebabnya kalau ingin berkoneksi dengan diri kita sendiri, istighfarlah pintunya. Ya, kenapa? Istighfar itu pengakuan diri, ya Allah, aku salah. Aku salah. Ketika kita ngaku salah, nanti diri kita akan tambah jelas. Antum akan tambah melihat siapa diri kita sebenarnya. Itu kelebihan istighfar. Maka thariqatul istighfar aslu kulli turqin, aslu jami'it turq, ya. Thariqah itu adalah asal semua thariqah. Ya, itu adalah at-taubah wal istighfar. Wa miftah kulli hal, membuka semua hal. Tadi maqam, sekarang hal. Wahaya awalul maqamat, bahkan ini awal maqam.
Jadi di setiap makom itu lalu mulainya taubah, habis itu baru muraqabah misalnya, nanti baru muraqabah. Setelah dari muraqabah masuk musyahadah. Awal makomnya tetap taubah, tapi taubahnya orang musyahadah beda dengan muraqabah. Orang yang muraqabah taubatnya kalau hilang rasa diintai oleh Allah, dia taubat, dia merasa berdosa. Kalau zakirin, orang ahli zikir, dia lupa zikrullah, dia taubat. Tapi kalau musyahadah, dalam solatnya dia tidak merasa memandang Allah, maka dia solatnya pun diistighfarkan. Maka kalau saya istighfar ba'da solat, itu saya istighfar dari solat saya. Astaghfirullah min salati fi salati. Ya Allah, ampuni solatku yang tidak berkualitas, ampuni solatku yang tidak ada musyahadah di situ, ampuni solatku yang sedikit muraqabahnya. Itu kalau saya istighfar ba'da solat. Antum istighfarnya apa? Bingung ya? Ngapain lagi istighfar? Kan sholat sama dengan mandi 5 kali. Berarti udah nggak ada dosanya dong. Ketipu. Dalil yang sama, banyak orang ketipu. Maka bab begini, khuzuhu min ahli, ya, ambil dari ahlinya. Wa inni, nah bawahnya ya, wa hiya bimasbatil ardi faman la arda lahu la binaa lahu wa man la tawbata lahu la halala wa la maqama lahu. Jadi ini ibarat bumi dan pondasinya. Siapa yang tidak punya bumi, punya tanah dan pondasi, maka bagaimana mungkin dia sampai ke makom yang lain? Maka saya mencurigai setiap thariqat yang tidak ada prinsip istighfarnya. Prinsip istighfar itu bukan antum membaca istighfar berkali-kali, tapi prinsip melihat saya ini punya salah. Gitu. Saya punya kekurangan. Jadi kalau ada thariqat merasa paling benar aja, udah. Itu apa namanya? Faman la arda lahu la bina'ala, yang enggak ada taubat, sama dengan dia tidak punya bumi, punya tanah, enggak punya pondasi. Sama dengan rumahnya enggak ada pondasinya. Bisa enggak bangun rumah tanpa pondasi? Bisa, tapi terbang kena angin. Bisa enggak bikin rumah tapi bukan di bumi? Namanya ngayal. Selesai di sini. Ntar saya tahun sekian buat ini rumahnya, sekian pintu, sekian kamar. Selesai di kepala. Tapi nggak ada wujudnya, nggak ada. Baik. Maka banyaklah orang yang halu dalam bermakom. Halu ittihad, halu hulul, halu wahdatul wujud, halu koneksi. Koneksinya bukan nama Allah, koneksinya bukan nama aulia Allah, tapi nama aduwullah, musuh-musuh Allah. Apa ciri-ciri kita kasyafnya, kasyaf syaitan? Yang antum lihat selalu aib. Oke? Jadi saya nih kalau ngelihat aib antum nih dalam mukasyafah yang saya lihat, berarti saya dengan setan melihat. Maka harus kita keep terus sampai tidak ada lagi yang saya lihat. Dan itu harus saya istighfarkan terus. Ya. Walaupun misalnya mukasyafah kita benar, tapi antum memang belum belajar malamatiyah. Malamatiyah itu menzahirkan yang batil, bukan yang batil. Menzahirkan sesuatu yang antum gak ridho, tapi batin dia kan gak bisa ditembus, gak bisa ditembus. Siapa tahu orang-orang begitu masuk ke bagian ini, maka kita gantung itu, ya. Tafadhal Sidi Musa. Wa inni bimablaghil ilmi. Dia ngomong tentang kemampuan dia, sebatas kemampuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Habisana likum al-muttasil ila al-imam Wardi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bikum wa bi ulumikum jadabain amin. Qala wa inni mablaghi ilmi wa qadra wus'i wa jiddi ya'tabartu al-maqamati wal ahwala wa thamarataha wa ra'aituha yajma'uha thalathatu ja'a ba'da sihhatil iman wa uqulihi wa syurut fasarat ma'al imani arba'atun. Oke. Jadi kata Imam Surawardi, sebatas yang aku tahu tentang thariqah sufi, makomat itu setelah iman, syarat rukunnya, akadnya, segala macamnya, di situ ada 4 ya, benar. Ada 4 ma'al iman. Ya, lanjut. Tsumma ra'aituha fi ibadatil al-ma'nawiyyati al-haqiqiyyati
bimasabatil tabai'i al-arba'i allati ja'alaha Allah Ta'ala bi ijra'i sunnatihi mufidatan lil wiladati at-tabi'iyyati wa man tahaqqaqa bi haqa'iqi hadhihi al-arba'i yaliju malakutus samawati wa yukashifu bil qadari wal ayati wa yasiru lahu dzauqun wa fahmun bi kalimatillahi ta'ala al-munazzalati wa yuhza bi jami'il ahwali wal maqamati fa kulluha min hadhihi al-arba'i zaharat wa biha tahayyat wa ta'akkadat fa ahadus salasi ba'da al-imani at-taubatu an-nasuhu wa thani az-zuhdu fid dunya wa thalithu tahqiqu maqamil ubudiyyati bidawamil amali lillahi ta'ala zahiran wa batinan min al-a'mali al-qalbiyyati wal qalibiyyati min ghairi futurin wa qusurin. Oke. Jadi beliau mengatakan bahwa setelah sihatul iman, maka fi ifadatil wilada al-ma'nawiyah al-haqiqiyah, supaya orang sampai kepada kelahiran maknawi, kelahiran rohani maksudnya, maka dia harus sampai kepada makomat ini. Kita pendek aja ya. Pertama, at-taubatun an-nasuh. Jadi ini disebut dengan maqamul maqamat, ya, atau aslul maqamat wal ahwal. Maqamat dan ahwal itu pokoknya ada pada tiga hal ini. Satu, taubatun nasuh, taubat yang nasuh, tulus, pengakuan yang tulus. Udah tulus belum taubatnya? Tulus itu pasti air matanya ini pasti minimal berkaca-kaca, dan sibuk dengan aib dirinya, enggak sibuk dengan aib orang lain. Terus yang kedua, az-zuhdu fid dunya, zuhud fid dunya. Zuhud fid dunya itu bukan miskin, beda enggak? Zuhud fid dunya yakni ikhraj ad-dunya min qalbik, mengeluarkan dunia dari kolbumu, bukan dari hidupmu. Beda. Ya, selama kita masih hidup di dunia, ya kita harus mengambil dunia sebatas kebutuhan. Apa beda al-hajah wa tulul amal? Hajat dan tulul amal bedanya apa? Hajat itu kita menghendaki sesuatu yang kita butuhkan. Kalau tulul amal udah ada tapi pengen lebih, itu tulul amal. Bukan amal ya, amal pakai hamzah. Ya. Udah punya istri satu, ya. Pengen dua, sunnah katanya. Wah itu sahih itu. Wah, bab istri nggak masuk. Udah punya kendaraan. Dulu kalau masih punya motor, ya Allah, pengen punya motor yang lebih cakep nih, kasih yang bagus. Udah punya motor yang cakep, pengen mobil. Ya Allah, mobil masih kurang. Ya, kita banget ya. Ya kita memang begitu orangnya. Nah, maka kita lihat-lihat. Jadi kita boleh berkehendak, tapi kehendak yang kita butuhkan. Orang kalau butuh, dia nggak jadi kepikiran, dia jalani. Tapi kalau tulul amal, kepikiran mulu, di situlah muncul mulai angan-angan, hasad. Itu bisa halu juga. Itu rezeki orang dianggap rezeki dia. Seharusnya saya tuh yang begitu tuh. Baik. Az-zuhdu fid dunya. Ini thariqahnya thariqah nafsiyah ya. Kalau thariqah ruhiyah, az-zuhdu anid dunya wal akhirah. Zuhud dari dunia dan akhirat. Nah, itu bedanya. Apa bedanya dengan yang pertama? Kalau yang pertama masih ada harapan-harapan masuk surga. Kalau yang kedua, bukan tidak harap surga, tapi berharap yang punya surga. Itu. Kita nggak boleh nggak harap surga, antum bohong. Duit aja seneng kok masuk surga nggak seneng. Ya, bohong itu.
Jadi para sufi, para salik, jangan kelebihan ngomongnya. Saya nggak harap surga kok Ustaz. Bohong ente, kazabta. Quran yang ngomong wabasyiril lazina amanu kok. Beri kabar gembiralah kepada orang beriman amal soleh bahwa mereka mendapatkan surga. Itu udah kabar dari sono kok. Perintah supaya tabsyir. Berilah berita gembira, berarti kita disuruh merindui surga. Bukan karena surganya, tapi karena disuruh oleh yang punya surga. Jadi Allah itu maunya kita merindukan surga karena disuruh dia, bukan karena kita pengen surganya. Bisa bedain? Nah itu kalau udah ngaji thariqah begitu seharusnya, kalau udah ngaji tasawuf. Ya, jangan kebablasan abis ngaji hikam. Saya nggak takut neraka, saya nggak harap surga. Gaya ente ya. Kayak udah kuat aja. Hidup susah dikit aja udah teriak-teriak kok. Ya. Sombong amat. Jangan berlebihan ya. Kalam-kalam begitu tuh hisapnya berat. Hisapnya berat, itu bagian dari syafahat. Bagaimana Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah? Beda. Rabi'atul Adawiyah sedang mengajarkan az-zuhdu 'anid dunya wal akhirah. Maka dia buat, jadi Rabi'ah ini bagian dari Malamatiyah. Malamatiyah ini suka peran. Berperanlah dia seperti orang teater. Diambil air, bolak-balik depan muridnya. Ditanya, "Lish, untuk apa ini wahai Rabi'atul Adawiyah?" Apa jawabannya? Aku ingin li'an utifi an-nar. Aku ingin memadamkan api neraka dari kolbu. Terus buah api, sumbu. Ditanya lagi, untuk apa ini wahai Rabi'ah? Apa jawabannya? Aku ingin membakar taman-taman surga yang engkau harapkan di kolbu. Sehingga engkau melihat siapa di balik surga, siapa di balik neraka. Ini dia lagi mentarbiyah muridnya. Bedakan ya. Bisa bedain? Idza nahnu nashtaq ilal jannah min ajli rabbil jannah. Wa nakhafun nar min rabbin nar. Kita harap surga karena disuruh yang punya surga. Kita takut neraka karena itu simbol dari siksaan yang punya surga, neraka ya. Itu beda-beda tipisnya. Bainana wa baina haula. Yang ketiga, tahqiqu maqamil ubudiyyati bidawamil amalillahi ta'ala zahiran wa batinan. Menerapkan maqam ubudiyah. Masih ingat sebelumnya ubudiyah artinya apa? Ma'rifah. Menerapkan maqam ma'rifat dalam ibadah. Dengan cara apa? Bidawamil amalillahi ta'ala zahiran wa batinan. Dengan mendawamkan amal, zahirnya dengan sujud, zikir, wirid, batinnya dengan ma'rifatullah. Minal a'malil qalbiyah, baik amal qalbu wal qalbiyah atau zahirnya. Jadi ada qalbu, ada qalib. Qalib itu fisik kita. Kalau qalbu, batin kita ya. Min ghairi futurin wa qusur, tanpa ada futur. Apa arti futur? Fatrah, arti fatrah. Kosong, don. Wala kusur, berkurang. Jadi istilah futur dalam pergerakan yang ada di pergerakan antum, itu dari sini ngambilnya. Iya, bukan istilah Syekh Hasan Al-Banna doang itu. Syekh Hasan Al-Banna kan seorang sufi, dia seorang Syazili. Jadi kalau antum bertanya, Ar-Razi itu itijahatnya kenapa? Kok kadang muji Ikhwan Muslimin, kadang kritik. Iya. Ikhwan Muslimin yang manhajnya Syekh Hasan Al-Banna, loh, antum berani sekali lewat akhwat. Kita dilamar loh ya. Lalu sana. Jadi ketika Syekh Hasan Al-Banna mengajarkan thariqah sufinya ya Al-Hasafiyah namanya, itu cabang dari thariqah apa? Syaziliyah. Maka beliau menggunakan istilah-istilah daripada para sufi. Jadi kalau ada muridnya tuh udah lelet tahajudnya, udah jarang zikir pagi sorenya, disebut futur.
Apa arti futur? Mulai down. Kalau bahkan kosong, hampa. Jadi futur artinya kehampaan kolbu daripada dawamul ubudiyah. Ya, bosan itu indikatornya malal. Ada kebosanan. Ya. Baik. Nah. Thumma yusta'anu ala itmami hadhil arba'ati bi arba'atin ukhra. Biha tamamuha wa qawamuha. Wa hiya qillatul kalami wa qillatul ta'ami wa qillatul manami wal i'tizalu 'anil nas. Nah, ya. Ini arkan apa namanya? Boleh disebut bagian dari adab-adab bersuluk berkhalwat. Ini kalau mau khalwat, ini adabnya. Pertama apa? Qillatul kalam. Yang kedua, qillatul ta'am. Dikitkan kalam. Yang kedua, sedikitkan tidur. Makan. Apalagi sedikitkan, bahkan kalau perlu menjauh dari banyak orang. Disebut berkhalwat. Ini lagi suluk, lagi riyadhah, tapi cerita mulu pengalaman batinnya kan. Ini hati-hati, setiap kali kita cerita pengalaman batin, maka yang terjadi adalah kita terjauhkan daripada maknanya. Nanti kita ngerasa ya udah dapet kok, ngapain lagi. Ini bahayanya. Wattafaqal ulama az-zahidun al-masyayikh. Wattafaqal ulama az-zahidun wal masyayikh ala anna hadhihi anna hadhihi al-arba'a biha tastaqirru al-maqamatu wa tastaqimu al-ahwalu wa biha sara al-abdalu abdalan bi ta'yidillahi ta'ala wa husni taufiq. Ini penting sekali nih. Jadi ulama-ulama yang zahid, para masyayikh, sufi, aulia-aulia Allah sepakat seorang itu jadi wali karena jalanin ini. Kurangi makan, kurangi kalam. Jadi jangan banyak ngomong, ya. Kecuali antum di posisi aneh, nggak boleh diem. Udah duduk begini terus diem, nggak boleh juga. Ini makomnya makom apa nih? Makom kalam, gitu. Terus yang kedua, qillatul ta'am, kurangi makan. Maka kalau orang riyadhah bagusnya banyak puasa. Pas berbuka jangan balas dendam juga. Maka saya sangat menyarankan kalau khalwat tidak makan nasi. Kurma, bukan semua kurma, karena kurma juga banyak yang ada glukosanya atau fruktosanya. Cari yang lebih aman. Kalau kurma ajwa, mahal ya. Ini mahal juga ya biayanya. Apalagi? Ya, kalau saya itu, kalau khalwat saya banyak puasa, terus makannya kurma aja. Wah, itu cepat sekali turun berat badan. Niatnya udah salah tuh. Mau diet. Dan efeknya luar biasa, ngantuknya kurang. Kayak gitu zikir masih tepar, kepalanya ada di bawah, bangun udah subuh. Masih bisa begitu. Apalagi kalau makan nasi. Ya. Maka yang udah terjadi di surau-surau suluk, makan nasi, itu kan karena rukhsah dari guru. Kenapa? Apalagi kalau di kampungnya Pak Tentara ini ya, Pak Firdaus. Itu kalau suluk kan nggak makan daging. Itu bagian dari qillatul ta'am. Ngurangin makan, ini kitabnya ada. Cuma ustadz buya-buya yang anti suluk, selera makannya gede. Dia bilang, ngapain suluk? Itu orang suluk tuh mengharamkan makan daging. Loh, kapan orang mengharamkan makan daging? Mengurangi makan daging. Hari ke-21 malah dirayain kok makan dagingnya. Dirayain makan dagingnya. Kita sembelih kambing itu. Sempat sembelih kambing ada? Iya, sembelih kambing kita. Tanda kalau kita nggak mengharamkan daging.
Cuma karena gadang salero, tahu gadang salero antum? Apa? Salero apa ya? Syahwat makannya gede ya. Disuruh kurangin makan, protes. Coba dia di Pulau Jawa, santri-santri Jawa, jangankan makan nasi, mutih. Tuh Kiai Munfasir tuh, air putih doang. Kalau orang Padang sono gimana tuh ya? Nggak bisa makan rendang ah. Berhenti riyadhah kita. Kita ini ngukur riyadhah orang pakai nafsu makan, ya nggak lewat. Yang begitu tuh nggak usah diajak debat, biarin aja dia. Uskut ahsan. Kalau nggak bisa jawab, diem aja. Ya. Giliran dia datang ke dokter, ketahuan nih kolesterolnya tinggi. Kata dokter, Pak tentara, kurangi gaji, kurangi usus, ya. Terus apa? Kata Pak tentara, siap, karena bukan ibunya, istri dokter. Kalau dokter yang ngelarang apa boleh? Hah? Kenapa giliran syekh mursyid yang secara strata keagamaan lebih tinggi nggak boleh? Aneh kan? Ya. Wah, orang suluk tuh pakai itu tuh khirqah, ya. Apa-apaan tuh kayak cewek, kan gitu. Terus gimana jawabnya? Saudi lebih parah lagi. Iya, gak usah jauh-jauh gitu. Orang kalau masuk ke sekolah ada baju seragam nggak? Waktu baju batik boleh nggak pakai baju biasa? Itu hukum baru bukan? Bid'ah nggak? Kenapa sekolah boleh zawiyah zikir, surau suluk nggak boleh? Kan nggak adil. Ya, fikrahnya nggak nyampe. Pengen debat tapi nggak punya ilmu. Jadi usulul thariq, usulul khalwah, ini disebut usulul khalwah. Usulul khalwah ada 4. Apa tadi? Hafalin. Indonesianya. Pakai K, kurangi ucapan, kurangi bicara, kurangi makan, kurangi tidur. Bukan larang tidur kan? Enggak dilarang makan kan? Enggak dilarang ngomong kan? Dikurangi. Yang terakhir, menjauhkan diri dari orang. Ya. Inilah kalam yang dinukil ulang oleh Syekh Sulaiman Zuhdi An-Naqsybandi Al-Khalidi dalam Rasail suluknya. Risalah itu diajarkan beliau dan disalin oleh banyak murid-muridnya dan disebar ke banyak wilayah di penjuru negeri ya. Beliau dulu ngajar, memimpin Thariqah Naqsyabandiyah di Jabal Abi Kubais depan Masjidil Haram itu. Sekarang udah nggak ada, ya. Sekarang udah jadi istana. Dulu Thariqah situ semua, Syaziliyah di situ, Idrisiyah, Sunusiyah di situ, Qadiriyah di situ. Di situ semua aja belum banyak zawiyah-zawiyah dulu. Baik. Nah, abdal menjadi abdal karena melakukan itu, ya. Wa tabyin bil bayanil wadih, lanjut. Wa tabayyana bil bayanil wadih. Oh, tabayyana, benar. Anna sa'iral maqamati tandariju fi sihhati hadhihi. Wa man zafara biha faqad zafara bil maqamati kulliha. Awwaluha ba'da al-iman at-taubatu wa hiya fi mabda'i sihhatiha taftaqiru ila ahwalin wa idza sahhat tashtamilu ala maqamatin wa ahwalin wa la budda fi ibtida'iha min wujudi zajirin wa wujdani zajiri halun li'annahu mawhibatun min Allah ta'ala ala ma taqarrara anna al-ahwala mawahibu wa halu zajiri miftahu taubati wa mabda'uha. Zajar itu bisa jadi artian dosa ya, kesalahan ya. Kita lanjut. Qala rajulun li Bishr al-Hafiyyi ma li araka mahmuman qala li anni dalun wa matlubun dalaltu at-tariqa wal maqsada wa ana matlubun bihi walau tabayyanat
kaifat turuhu ilal maqsadi la talabtu walakin sunnatul ghaflati adrakasun illa an usjaru fa anzajiru. Wa qala al-Asma'i ra'aitu a'rabiyan bil Basrati yashtaki 'ainaihi wa huma yashtaki 'ainaihi wa huma yasilu minhuma al-ma'u fa qultu lahu ala tamsahu 'ainaika fa qala la li anna at-tabiba zajjarani wa la khaira fi man la yanzajiru. Ya, zajar juga bisa berarti melarang ya. Lanjut dulu. Ini banyak nih, harus dibaca dulu. Wazajiru fil batini halun yahibuha Allah Ta'ala wa la budda wujuduha litaibi thumma ba'dal insijari yajidul abdu halal intibahi. Qala ba'duhum man lazima mutala'at at-tawariqi intabaha. Wa qala Abu Yazid alamatul intibahi khamsun idza dzakara nafsahu iftaqara wa idza dzakara dhanbahu istaghfara wa idza dzakara dunya i'tabara wa idza dzakara al-akhirata istabshara wa idza dzakara al-maula iqsha'ara. Ya. Baik. Qala ba'dhum bagian akhir man lazima mutala'at at-tawariq intabah. Tawariq itu jalur peredaran bintang-bintang was sama'i wat jamaknya tawariq. Ya, ini ungkapan aja. Siapa yang sering memperhatikan jalannya bintang, bulan, intabah, maka dia akan sadar. Ini ungkapan aja. Ya. Artinya siapa yang sering memperhatikan gejala-gejala alam, gejala-gejala diri, dia akan intabah, akan menjadi sadar. Wa qala Abu Yazid alamatul intibahi khamsun. Abu Yazid berkata, ciri-ciri orang yang sadar itu 5. Nah, coba diingat-ingat. Idza dzakara nafsahu iftaqara. Kalau dia ingat tentang ahwal dirinya yang kotor, dirinya yang rusak, iftaqara. Apa arti iftaqara? Merasa memerlukan Allah, ya. Memerlukan, membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza dzakara dzanbahu istaghfara. Apabila dia ingat dosanya, dia beristighfar. Kalau ingat dirinya, dia ingat dirinya lemah. Tapi kalau dia ingat dosanya, dia ingat minta ampun kepada Allah. Wa idza dzakara dunya i'tabar. Berarti kalau dia ingat dosa, terus putus asa, masuk enggak? Ya masuk. Wa idza dzakara dunya i'tabar. Jika dia ingat dunia, maka dia mengambil i'tibar. Wa idza dzakara al-akhirah istabsyara. Kalau mengingat akhirat, dia merasa gembira, tapi ada satu yang paling saya suka di ujungnya. Wa idza dzakara al-maula iqsha'arra. Jika dia ingat Maula Allah Subhanahu wa taala, maka merindinglah sekujur tubuhnya karena di dalamnya bergetar. Wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah bergetar. Jadi yang tadi 4 di belakang itu cukup, di yang terakhir 5. Antum dapat yang nomor 5, selesai semuanya. Ya. Wa qala ba'dhum al-intibahu awailu dilalatil khair. Sadar itu awal dari tanda dapat kebaikan. Idan tabaha al-'abdu min raqadatin ghafalathu addahu dhalika al-intibah ila tayaqquz. Fa idza tayaqqaza alzamu tayaqquzuhu at-talab li tariq ar-rushdi fayatlu. Wa idza talaba 'arafa annahu 'ala ghairi sabil al-haqq fayatlubu al-haqq wa yarji' ila babi taubatihi thumma yu'ti bi intibahi halat tayaqquz. Dan ini akan bolak-balik terus teman-teman. Dia ketika lalai, dia kemudian mencoba untuk sadar, tayaqquz namanya. Ketika dia berusaha sadar, dia mencoba cari jalan tariq rusyd, jalan yang lurus untuk supaya sadar. Wa idza talaba arafa annahu ala ghairi sabilil haq. Kenapa dia mencari jalan kebenaran? Karena dia sadar dia tidak di jalan yang benar. Di saat itulah dia kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Faris awfal ahwal at-tayaqquz wal i'tibar. Nah, ahwal yang paling sempurna, paling cakep itu adalah, tadi ada maqam, ada ahwal. Apa ahwal paling bagus? At-tayaqquz wal i'tibar. Sadar dan mengambil pelajaran.
Terus kalau terjebak lagi gimana? Sadar lagi, ambil pelajaran lagi. Kalau hatta walau kana marrah, alf marrah. Walaupun 1000 kali berulang-ulang, tetap balik. Ini bukan nyuruh antum maksiat ya. Ini membangun harapan kepada Allah, karena tidak ada jaminan kita besok tidak maksiat. Ya, banyak yang salah paham, dikira kita nyuruh maksiat, dikira kita bilang maksiat nggak apa-apa. Bukan. Antum suzon begitu aja itu udah maksiat itu. Ya. Kita nggak ada maksud begitu kok. Ya. Kita bahas hikam tuh sering disalahpahami itu. Ya. Dari dulu begitu. Orang-orang yang di hatinya ada kebusukan memang mau cari kebusukan orang terus. Jangan berpikir begitu. Ya. Hikam itu bukan untuk dikritisi, hikam itu untuk dirasakan. Kajian kitab ini juga bukan untuk dikritisi, tapi untuk dirasa-rasa di dalam diri. Ya. Wa idza sahhat wa qila tayaqqus tibyan khattil maslak ba'da musyahadati sabilin najah. Sadar itu, apa yang disebut sadar? Kita ingat jalan kebenaran setelah pada musyahadati sabilin najah. Kita ingat jalan setelah melihat jalan kebaikan atau keselamatannya. Idza sahatil yaqzah kana sahih fi awal tariq at-taubah. Jadi taubat itu apa ciri-ciri antum sudah mulai taubat? Yaqzah, sadar. Jadi taubat bedanya dengan istighfar apa? Istighfar antakula astaghfirullah. Maka laisa kullu mustaghfirin taiban. Tidak semua orang yang istighfar itu taubat. Paham di situ? Lakin kullu taibin mustaghfir. Setiap orang yang taubat pasti dia kalau istighfar astagfirullah kayak gitu aja. Ya. Itu istighfarnya perlu diistighfarkan lagi. Al-yaqzah tardatun min jihatil maula liqulubil khaifin tadulluhum ala talabit taubah. Ini kabar gembira. Orang kalau sadar itu sebenarnya Allah lagi memercikkan cahaya di kalbu. Kalau gelap nih, ini gelap, gelap. Tiba-tiba ada orang ngidupin lampu sebentar, terus mati lagi. Antum tahu nggak jalannya? Wah, berarti jalan ke situ tuh. Ah, itu tayaqquz. Ya. فإذا تمت يقظته نقل بذلك إلى مقام التوبة. Yaqzah itu halut taubah. Kalau sudah bagus halnya, baru naik ke maqam taubah. Oke. Jadi orang kalau nggak sadar taubat nggak? Enggak ya. فهذه أحوال ثلاثة تتقدم التوبة ثم التوبة في استقامتها تحتاج إلى المحاسبة ولا تستقيم التوبة إلا بالمحاسبة. Jadi tadi itu apa? Al-yaqzah ya. Yaqzah itu muqaddimah orang-orang dalam bertobat. Kalau itu sudah wujud, maka yang diperlukan adalah muhasabah. Dan muhasabah itu pencirian orang itu benar taubatnya. Jadi awal masuk taubat ciri-cirinya yaqzah. Apalagi tanda-tanda dawam sihat taubah, dawamul muhasabah. Ciri-ciri taubatnya benar, ciri-ciri taubatnya sahih, dia suka bermuhasabah. Baik, sallu ala nabi ya Faiz. So, استمع. اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين تذكر جيران بذي سلم ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فما لعينك إن قلت اكففا همتان وما لقلبك إن قلت استفق يهمي أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في العلم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دع ما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه ما شاء الله صوت رائع يشوقنا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baru dengerin cerita tentang nabinya udah enak kan, udah ketemu nabi gitu. Tapi antum ketemu nabi nggak akan berani nyosor-nyosor, nggak berani, nggak sanggup kita. Mau ketemu udah kaku duluan, ya bisa tersungkur duluan. Jadi jangan dikira mau ketemu nabi itu gampang, ketemu kiai aja sekarang sulit, ya. Dan itu kita nggak boleh suuzon, emang begitu. Apalagi bersama Nabi itu ada Sayyidina Ali, mau ketemu Nabi lewat Sayyidina Ali dulu. Ada Sayyidina Omar, habis antum. Ngapain kamu? Itu gitu. Cuma ada beberapa majelis itu los, Sayyidina Omar, Sayyidina Ali lagi asik dari Nabi, los, masuk Arab Badui. Ya Nabi terima aja. Nabi kan samahatus sadar. Salamatus sadar, gak masalah ya. Cuma masalah buat antum kan. Ya itu biasa ya. Taib.
Ini beliau kemudian bercerita tentang kalam Sayyidina Ali atau Sayyidina Umar mengenai hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ya. Wazinuha qabla an tuzanu. Timbang sebelum ditimbang. Sebelum ada kejadian di surah Al-Haqqah ayat 18, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Sebelum sampai kepada satu hari semuanya dilaporkan. Tu'rad itu dilaporkan, disetorkan. Ada nyimpan maksiat nggak? Pasti. Kita semua menyimpan maksiat. Nggak berani kan kelihatan sama orang di sini? Kalau antum nggak berani di sini, kenapa berani di sana? Maka sebelum itu dibuka, minta dulu biar dihapus. Itu maksudnya. Ya. Jadi kita minta dihapus. Namun ada orang awam, dia kalau minta ampun supaya nggak ketahuan manusia. Kalau salik nggak begitu. Salik ilallah, orang yang murid ingin berkehendak menuju Allah, dia minta ampun, minta supaya aibnya ditutup di sisi Allah, bukan ditutup di sisi makhluk. Kalau sudah hapus di sisi Allah, masih ada nggak di makhluk? Kalau di sisi makhluk nggak dibuka, masih ada nggak di sisi Allah? Masih ada. Paham di situ? Jadi kalau minta istighfar, minta ditutup aib, minta ditutupnya di sisi Allah. Mastur aurati indak, ya Allah tutuplah auratku di sisimu. Maka kalau udah ditutup di sisi Allah, pasti di sisi makhluk ditutup. Nah, kebanyakan orang minta ditutup di sisi makhluk. Ya Allah masih lihat. Emang kalau udah ditutup di sisi makhluk, Allah gak lihat? Kan masih lihat. Tapi kalau sudah ditutup di sisi Allah, makhluk bisa lihat? Hah? Masih bisa lihat? Allah aja gak udah ngelihat, masa makhluk bisa melihat? Kan nggak mungkin, mustahil, ya. Taib. Lalu di situ disebutkan ada beberapa ulama-ulama terdahulu, ya, di paragraf setelahnya, ba'dul muhasibin yaktubus sholawat fi kertas. Dulu ulama-ulama dulu itu ada kalau muhasabah dia buat semacam catatan amalan. Amal apa yang ditulis, sholat. Kalau dia gibah, dia tulis juga. Kullama irtakaba khati'atan min kalimatin ghaibatan au amr akhar khatta khattan. Nah, kalau dia jadi sholat 5 nih misalnya, atau dia sholat 100 rakaat sehari, dia tulis, tapi antara sholat dengan sholat dia kosongkan. Jika antara satu sholat dengan sholat yang dia maksiat, dia tulis maksiat antara sholat itu. Subuh, duha, antum tulis tuh, habis maksiat lisan, maka dia coretlah yang di belakangnya. Harapan yang setelahnya masih ada perbaikan. Gitu modelnya mereka, ya. Kullama takallama wa taharrak fi ma la ya'ni naqata nuqtah. Melakukan hal yang gak manfaat, ini bukan dosa, tapi kurang manfaat. Nonton YouTube-nya gak jelas tuh. Antum main TikTok ya? TikTok. Main apalagi sosial media yang gak penting, yang tidak perlu komunikasi, gak penting, maka dia tulis titik, dia tek gitu. Berarti noda. Ribet ya orang dulu ya? Enggak ribet, rapih orang dulu itu. Kalau kita berani buat duit masuk, duit keluar, kenapa nggak berani buat amal masuk, amal keluar? Ini versi mereka deh. Liya'tabira dhunubah wa harakatih fima la ya'nihi li tadhiq al-muhasabah majari asy-syaitan wa an-nafs al-amara bisu li mawdi' sidqihi fi husn al-iftiqad, ya. Supaya nanti dia lebih serius kalau muhasabah. Jadi dia kalau muhasabah dia baca satu-satu. Jadi ulama dulu itu mereka tidak hanya menulis pengalaman spiritual. Ini mungkin saya yang salah kali ya. Mohon maaf kalau saya salah dan saya minta ampun kepada Allah. Saya nyuruh antum nulis pengalaman spiritual, ceritakan kepada guru, tapi saya lupa satu hal. Ini yang saya minta ampun kepada Allah. Apa itu? Penggugur rahasia spiritual antum. Itu kesalahan saya. Kita dulu cerita tentang kitab Ta'bir Ru'yah, ada dalam Sahih Bukhari, ada kitab-kitabnya, pengalaman batin saat tidur atau saat zikir, riyadhah. Ini ada pembatalnya.
Dan ini pengalamannya ada yang ilahiyah, ada malakiyah, ada syaitaniyah. Ini yang saya belum jelaskan kali dulu. Ada yang ilahiyah yang isinya tentang tauhid. Ada yang malakiyah untuk bisa melihat malaikat. Terdengar zikir-zikir alam, zikir-zikir malaikat itu malakiyah. Tapi ada syaitaniyah, melihat sosok orang dan aibnya, itu syaitaniyah. Itu nggak boleh diceritakan sama sekali, haram diceritakan. Keep, ya, kecuali sudah genting, udah lagi perang boleh. Apa kata Nabi? Finnar, dia masuk neraka. Tapi haknya Nabi yang boleh ngomong. Kita kan bukan Nabi. Paham? Jadi tolong kalau ada pengalaman spiritual tentang someone, tentang seseorang, keep aja. Kalau mau kabarkan kepada orang yang bisa menyimpan rahasia. Ya, ini mungkin kesalahan saya selama ini. Ya. Imam Junaid ditanya. Imam Junaid berkata, man hasunat riayatuh damat wilayatuh. Ciri-ciri orang yang kewaliannya masih eksis. Jadi wali itu bisa dipecat. Kutub itu bisa dipecat. Abdal bisa dipecat. Yang nggak bisa dipecat cuma Ghaus. Kutub bisa dipecat. Kok bisa dipecat? Ya suka-suka Allah kok. Ya dipecatnya dari kutub, bukan dipecat dari kewaliannya. Dijatuhkan dia makomnya. Tadinya udah nyampe kutub, jadi bawah, jadi wali biasa. Man hasunat riayatuh, siapa yang bagus riayahnya. Riayah ini kalau muhasabah menghitung-hitung, riayah itu menjaga-jaga. Yang bagus adab-adabnya dalam menjaga rahasia-rahasia, damat wilayatuh, maka kewaliannya akan langgeng. Mau jadi kekasih Allah, ini kan belum tentu jadi waliullah nih. Ya, udah banyak vonis-vonis orang, ya. Hati-hati. Ini kita perbaiki metode kita bertasawuf, ya. Ya. Yang jelas musuh Allah itu cuma khawarij dari kalangan manusia. Selebihnya belum jelas. Selebihnya kalau masih ada, belum terjadi masa-masa itu, masih mungkin akan terjadi islah, perbaikan-perbaikannya. Ditanyalah Al-Wasiti, ayyul a'mal afdal, apa amal yang paling mulia? Apa jawaban beliau? Mura'atus sir, menjaga-jaga rahasia. Pengalaman batin jaga, jangan euforia, ya? Jangan girang. Ini kan orang baru nikah kan girang kan biasanya, girang cerita. Sama orang dapat pengalaman batin juga akan girang. Maka harus mura'ah, dijaga sirnya. Kalau kita punya teman, kita sampaikan rahasia kita, terus dia ember, besok kita masih mau cerita sama dia nggak? Terus kalau masih ada sir masuk, itu sir dari siapa? Pasti bukan dari kita. Paham? Kalau Allah nitipkan sir rahasia ke dalam kalbu kita, terus kita ember, Allah besok masih kasih nggak? Tidak. Terus kalau masih masuk sir, berarti bukan asir al-ilahi, berarti asir as-syaitani, sir syaitan. Nah, dikit saja, tipis, sangat tipis, ya. Yang kedua, muhasabah fi zahir. Jadi mura'ah itu sir, kalau muhasabah zahir. Wal muraqabah fil batin, muraqabah fil batin. Wa yakmul ahaduhuma bil akhar wa bihima tastaqimu taubah. Masing-masing saling melengkapi, disitulah taubat menjadi sahih. Ya. Ke belakang ini sama penjelasannya. Lalu di paragraf berikut di halaman 279 ada sebutan inabah. Akhbarana Abu Zur'an ibn Khalaf an Sulami qala sami'tu Aba Uthman al-Maghribi
yaqulu afdal ma yalzamu al-insan fi hadha at-tariq al-muhasabatu wal muraqabatu wa siyasatul amali bil ilmi wa idza sahhat at-taubah sahhat al-inabah. Jadi yang paling afdal kita buat di jalan kesufian itu adalah pertama muhasabah, yang kedua ini bab tasawuf lah ya, bukan bab kalam loh. Kalau bab kalam kita main hantam-hantam memang. Tapi kalau bab tasawuf kita main insaf, kita melihat ini kesalahan kita, bukan kesalahan orang. Jadi ciri-ciri antum sudah sahih nih bertasawuf, lebih banyak menyalahkan diri kita sendiri daripada menyalahin orang. Lebih banyak melihat aib kita sendiri daripada melihat aib. Masih sempat nggak kalau antum melihat aib diri dan untuk menilai aib orang? Nggak sempat. Kita kalau jadi pribadi taubah, pribadi istighfar, ciri-cirinya nggak berani, nggak sempat pikirin orang, malah cemas ke diri sendiri, cemas terhadap orang lain, keselamatannya. Muraqabah ya, mengintai, mengawasi, siasatul amal bil ilm, mensiasatkan amal dengan ilmu. Jadi kita kalau nggak punya ilmu sakot, maka halakut tariqah wa fasaduha, kehancuran tariqah itu adalah jahlul mursyidin, kejahilan para mursyid, wa ta'assubul muridin, dan ta'assubnya para murid. Ini nggak ada di kitab nih, tulis itu. Fasadut tariqah wa halakuha, ya, rusaknya tariqah sufi, bahkan mazhab, semua manhaj. Kapan? Jahlul mursyidin, kejahilannya para mursyid, para guru, para murabbi, para ustadz, para kiai. Wa ta'assubul muridin, udah salah ta'assub, udah jahil fanatiknya para murid. Ini paling berbahaya. Dan yang terakhir kata beliau, apa kata Abu Utsman Al-Maghribi? Jika benar taubat, sahlah inabah. Jadi ujungnya taubah namanya inabah. Kan ada yang nanya, apa beda taubat dengan taubat? Itu meninggalkan sesuatu penghalang dari Allah. Inabah itu tidak tersibukkan kepada selain Allah. Bisa bedain? Ya. Jadi kalau versi maqamat, at-taubah tarkul mawani' anil wusul ila Allah, meninggalkan penghalang yang membuat kita wusul kepada Allah. Kalau inabah, tarkul istighal bima siwah, mirip-mirip ya, meninggalkan kesibukan daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di Quran kalau ada munib ya, itu Sayyidina Ibrahim itu disebut munib karena beliau sudah sibuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada di situ kalimat Abu Sa'id Al-Qurashi, ada Ibrahim bin Adham. Abu Sa'id Al-Qurashi mengatakan, al-munib ar-raji' an kulli syai' yushghiluhu 'anillah ila Allah. Orang yang munib inabah adalah ar-raji' an kulli syai', yang kembali dari segala sesuatu atau yang menghindar dari segala sesuatu, yushghiluhu 'anillah, yang menghalanginya, yang membuat dia sibuk kepada selain Allah. Teman-teman, jika musyahadah pengalaman batin menyibukkan kita dari Allah, tinggalkan itu, baru benar inabah. Ya. Maka saya minta kepada Allah cuma ma'rifatullah. Allahumma arifni at-tariq ilaik. Allahumma arzuqni ma'rifataka haqqa ma'rifati wa musyahadata haqqa musyahadati. Ya Allah, berikan aku ma'rifat sebenar-benar ma'rifat, musyahadah sebenar-benar musyahadah. Saya enggak minta mukasyafah. Tapi kalau sudah dapat musyahadah, pasti dapat mukasyafah. Ya, saya rasa cukup lah ya. Oke, 280 ada kalimat penting. Ini boleh antum jadiin quote ini ya.
Inabah itu ada kesabaran di situ, ada makom sabar. Jadi setelah inabah sabar. Sabar yang kita tahu sabar dari musibah, satu. Apalagi? Sabar dari maksiat, oke. Sabar dari ala ta'ah, ada sabar yang terakhir. As-sabru ala katmil minahi wal karamat wa ru'yatil ibari wal ayat. Berat gak? Itu yang paling berat. Sabar menahan untuk menyimpan al-minah, anugerah-anugerah batin, wal karamat, dan keramat-keramat, wa ru'yatil ibar, dan memandang ibarat-ibarat, memandang mukasyafah-mukasyafah, wal ayat, tanda-tanda. Bisa nggak? Nah, itu sabar paling berat. Jadi yang sudah bisa sabar hidup susah, sekarang sabar taat. Yang sudah sabar taat dikasih Allah pengalaman batin. Ya. Ciri-ciri orang sabar dengan kesusahan apa? Nggak ngeluh. Tapi ada orang, dia sebenarnya nggak fakir, cuma karena pandemi nggak mau disusahin orang, terus bilang lagi pandemi ini hidup susah, biar orang nggak minjem sama dia. Ada juga yang begitu.